Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Ramadhani Ninggrum dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi serial UART pada sistem embedded. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari konsep dasar komunikasi serial, struktur frame UART, implementasi UART pada STM32 dan ISP32, komunikasi antar microcontroller hingga teknik lanjutan seperti interrupt, DMA, dan buffer management. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, memahami fundamental ekosistem pertukaran data antar perangkat, menguasai anatomi jalur fisik komunikasi UART, menganalisis struktur frame dan parameter asinkron, dan mengimplementasikan transmisi data pada STM32 dan ISP32. Komunikasi serial adalah metode pengiriman data yang dilakukan secara berurutan satu bit demi satu bit melalui satu jalur komunikasi. Berbeda dengan komunikasi paralel yang mengirim banyak bit secara bersamaan menggunakan banyak kabel, komunikasi serial hanya membutuhkan satu jalur data sehingga lebih sederhana dan efisien untuk komunikasi jarak jauh. Karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, biaya implementasi menjadi lebih murah dan gangguan sinyal juga lebih rendah. Kita masuk ke jenis komunikasi serial. Secara umum, komunikasi serial dibagi menjadi dua jenis, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada komunikasi sinkronus, perangkat pengirim dan penerima menggunakan sinyal clock yang sama, contohnya adalah SPI dan I2C. Sedangkan pada komunikasi asinkronus tidak ada jalur clock bersama. Kedua perangkat hanya perlu menyepakati kecepatan komunikasi atau baud rate yang sama. Contoh yang paling umum adalah UART dan RS-232. UART lebih sederhana karena hanya membutuhkan jalur transmisi dan penerima data. Nah, apa sih UART itu? Nah, UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter merupakan protokol komunikasi serial asinkronus yang sangat banyak digunakan pada sistem embedded. Karakteristik UART antara lain, pertama, mendukung komunikasi full duplex sehingga dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. 2. Bersifat point-to-point, tidak memerlukan jalur clock, menggunakan start bit dan stop bit untuk sinkronisasi data. Karena kesederhanaannya, UART sering digunakan untuk komunikasi antara microcontroller, sensor, modul GPS, Bluetooth, dan komputer. Nah, struktur frame UART. Pada UART, data dikirim dalam bentuk frame. Frame UART terdiri dari idle state yang bernilai high, start bit yang bernilai low sebagai penanda awal data bit sebagai isi informasi, parity bit sebagai pendeteksi kesalahan bersifat opsional, stop bit sebagai penanda akhir frame. Nah, ketika receiver mendeteksi start bit, receiver mulai menghitung timing untuk membaca setiap bit data yang dikirim. Kita masuk ke baud rate. Baud rate adalah jumlah bit yang ditransmisikan setiap detik. Contoh baud rate yang umum digunakan adalah 9600 bps, 19200 bps, 57600 bps, sampai 115.200 bps. Kedua perangkat yang berkomunikasi harus menggunakan baud rate yang sama. Sebagai contoh, pada rate 115.200 dengan konfigurasi 8N1, throughput efektifnya sekitar 11.520 byte per detik. Sehingga tinggi baud rate semakin cepat pengiriman data, tetapi risiko error juga meningkat. Lanjut, kita masuk ke konfigurasi UART. Konfigurasi UART biasanya ditulis dalam format data bytes, parity stop bytes. Contoh 8N1 berarti 8 data bit tanpa parity dan 1 stop bit.
Konfigurasi 8N1 merupakan konfigurasi yang paling banyak digunakan. Lanjut masuk ke UR pada STM32F103C8T6. Ini memiliki 3 buah USR, yaitu USR 1 sampai 3. Masing-masing memiliki pin TX dan RX tersendiri. USR 1 merupakan USR tercepat karena menggunakan clock APB2 sebesar 72 MHz, sedangkan USR 2 dan USR 3 menggunakan clock APB1 sebesar 36 MHz. Nah, konfigurasi UR STM32 ini untuk mengaktifkan UR pada STM32 terdapat beberapa langkah. Pertama, mengaktifkan clock USR dan GPIO, mengatur pin TX sebagai alternatif function push-pull, mengatur pin RX sebagai input floating, dan mengatur baud rate pada register BRR, dan mengaktifkan transmitter, receiver, dan modul USR. Setelah konfigurasi selesai, STM32 siap melakukan komunikasi serial. Lanjut kita masuk ke fungsi transmit dan receive STM32. Pada STM32 terdapat fungsi dasar untuk mengirim dan menerima data. Fungsi transmit digunakan untuk mengirim karakter atau string melalui pin TX, sedangkan fungsi retrieve digunakan untuk membaca data yang masuk melalui pin RX. Metode ini disebut blocking karena program akan menunggu hingga proses pengiriman atau penerimaan selesai. Masuk ke UR dengan interrupt pada STM32. Agar komunikasi lebih efisien, UR dapat dikombinasikan dengan interrupt. Ketika data diterima, interrupt akan dipicu secara otomatis dan prosesor menjalankan interrupt handle. Keuntungan metode ini adalah CPU tidak perlu terus-menerus mengecek status UR sehingga menggunakan sumber daya menjadi lebih efisien. Data yang diterima biasanya disimpan ke dalam buffer sebelum diproses lebih lanjut. Lanjut ke UR pada ESP32. ESP32 memiliki 3 UR, yaitu UR 0 sampai 2. UR 0 biasanya digunakan untuk proses upload program dan serial monitor. Sedangkan UR1 dan UR2 dapat digunakan untuk komunikasi dengan perangkat eksternal. ESP32 mendukung konfigurasi UR yang fleksibel karena pin TX dan RX dapat digunakan ke berbagai GPIO. Masuk ke slide 14, yaitu implementasi UR pada ESP32. Pada Arduino IDE, UR dapat diinisialisasi menggunakan fungsi serial begin atau serial 2.begin. Contohnya serial 2.begin dengan baud rate 9600 dan konfigurasi 8N1. Setelah diinisialisasi, data dapat dikirim menggunakan fungsi print, print in, atau write. Sedangkan data diterima menggunakan fungsi read dan available. Lanjut masuk ke komunikasi MCU ke MCU. UR sering digunakan untuk komunikasi antar microcontroller. Sebagai contoh, komunikasi antara STM32 dan ESP32, aturan koneksinya adalah TX STM32 dihubungkan ke RX ESP32, RX STM32 dihubungkan ke TX ESP32, ground kedua perangkat harus terhubung bersama. Selain itu, kedua perangkat harus menggunakan baud rate yang sama agar komunikasi berjalan dengan baik. Lanjut masuk ke protokol komunikasi sederhana. Agar komunikasi lebih terstruktur, biasanya digunakan protokol sederhana. Contohnya ILAD on 1A5. Perintah tersebut dapat diartikan sebagai instruksi untuk menyalakan LED. Nomor 1. Pada akhir pesan ditambahkan checksum untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Dengan cara ini, komunikasi menjadi lebih aman dan lebih mudah diproses. Lanjut masuk kita ke error handling.
Beberapa error yang dapat terjadi pada UR antara lain, pertama, overrun error, yaitu data baru datang sebelum data lama dibaca. Kedua, framing error, yaitu kesalahan pada stop bit. Yang ketiga, noise error akibat gangguan sinyal. Yang keempat, parity error akibat ketidaksesuaian parity. Untuk mengurangi kesalahan, dapat digunakan checksum atau CRC sebagai metode validasi data. Lanjut ke perbandingan antara STM32 dan ESP32. STM32 dan ESP32 sama-sama memiliki 3 UR dan mendukung DMA. Namun ESP32 memiliki FIFO hardware sebesar 128 byte dan fleksibilitas pin yang lebih tinggi. Sementara STM32 unggul dalam kontrol register yang lebih detail dan banyak digunakan dalam aplikasi industri. Pemilihan perangkat tergantung kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan. Lanjut masuk ke best practice UR. Beberapa praktik terbaik dalam penggunaan UR adalah: pertama, menggunakan baud rate standar, selalu menghubungkan ground kedua perangkat, menggunakan circular buffer, menambahkan checksum atau CRC, menghindari operasi blocking di dalam interrupt. Dengan menerapkan praktik ini, sistem komunikasi akan menjadi lebih stabil dan andal. Lanjut masuk ke aplikasi praktik UR. UR yang digunakan pada berbagai aplikasi seperti komunikasi antar microcontroller, sistem monitoring sensor, data logging, modul GPS, Bluetooth dan Wi-Fi modul, Human Machine Interface atau HMI. Karena sederhana dan mudah diimplementasikan, UR tetap menjadi salah satu protokol komunikasi yang paling populer dalam dunia embedded system. Lanjut kita masuk ke kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, UR merupakan protokol komunikasi serial asinkronus yang sederhana namun sangat penting dalam sistem embedded. Melalui materi ini, kita telah menghindari struktur frame UR, konfigurasi baud rate, implementasi pada STM32 dan ESP32, komunikasi antar microcontroller, serta teknik lanjutan seperti interrupt, DMA, dan buffer management. Demikian presentasi saya mengenai bab 3 Serial UR Communication. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke simulasi yang saya dan teman-teman saya lakukan pada praktikum tentang Serial UR Communication ini. Saya akan menjelaskan tentang program yang digunakan untuk Serial UR Communication ini. Yang pertama itu adalah fungsi kirim dan terima STM32. Nah, ini adalah program yang digunakan untuk menjalankan dari praktikum kali ini. Program ini digunakan untuk mengimplementasikan komunikasi UR pada STM32, baik untuk mengirim maupun menerima data. Fungsi-fungsi yang tersedia memungkinkan microcontroller mengirim suatu karakter atau satu string, menerima karakter yang masuk, serta memeriksa ketersediaan data pada buffer UR. Pada metode blocking, prosesor akan menunggu hingga proses pengiriman atau penerimaan data selesai sebelum melanjutkan eksekusi program berikutnya. Metode ini cukup sederhana, tetapi kurang efisien jika sistem harus menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Lanjut kita masuk ke UR dengan interrupt STM32. Ini merupakan program yang digunakan dengan meningkatkan efisiensi. Program juga menggunakan interrupt UR. Ketika data diterima, interrupt akan aktif secara otomatis sehingga prosesor tidak perlu terus-menerus memantau status UR. Data yang masuk disimpan ke dalam buffer, kemudian setiap karakter akan dikumpulkan hingga ditemukan karakter new line yang menandakan akhir pesan. Setelah pesan lengkap diterima, data diproses melalui fungsi proses message, lalu buffer dikosongkan untuk menerima pesan berikutnya. Dengan metode interrupt, penggunaan CPU menjadi lebih optimal karena
prosesor dapat mengerjakan tugas lain sambil menunggu data masuk. Nah, sedangkan program yang digunakan untuk UR pada ISP itu adalah ini. Jadi, pada program ini menunjukkan implementasi UR pada ESP32 menggunakan Arduino Framework. Pada bagian setup, UR0 diinisialisasi dengan baud rate 115.200 untuk komunikasi melalui USB serial monitor. Sedangkan UR2 dikonfigurasi menggunakan pin GPIO 16 sebagai RX dan GPIO 17 sebagai TX dengan baud rate 9600 dan format komunikasi 8N1. Nah, sedangkan selain konfigurasi UR, program ini juga menampilkan berbagai fungsi komunikasi serial pada ESP32. Ini adalah data dapat dikirim menggunakan fungsi seperti print, print in, printf, dan write. Sedangkan penerimaan data dilakukan dengan read, parse in, parse float, atau read string until. Pada bagian terakhir digunakan library hardware serial. Program ini menunjukkan bagaimana ESP32 dapat melakukan komunikasi serial secara fleksibel dengan menggunakan UR dan pin yang dapat dikonfigurasikan sesuai kebutuhan aplikasi. Serial UART ya, mengkonverter dari USB ke serial UART dengan menggunakan driver FTDI 232. Ini fungsinya adalah untuk mengkonverter USB ke serial UART. Nah, untuk programnya itu ada void setup dan void loop. Di mana void setup ini ada define awal, serial begin untuk baud rate yaitu 11.522.000. Untuk delaynya itu adalah 2000, dan di sini yang ditampilkan adalah serial print hello world, yang dimana ini bakal ditampilkan pada serial monitor. Nah, untuk void loop adalah atau program yang pengulangan jika terpenuhi jika kondisi if itu terpenuhi. Misalkan pada serial dia akan menampilkan serial print yaitu hello world. Nah, ini untuk wiringnya ya, wiring antara FTDI driver dengan STM32. Untuk RX itu disambungkan pada pin A10, untuk TX itu disambungkan pada pin A9. VCC pada driver ini disambungkan ke 3,3 volt. Untuk groundnya kita sambungkan ke ground. Di sini kita memerlukan driver tambahan untuk si driver FTDI 232 ya. Ini adalah percobaan kedua, yaitu ESP untuk serial UART ya. Jadi kita menggunakan USB. Nah, nanti dikonverter dengan driver ini, tapi tidak perlu USB tambahan karena di ESP itu sudah ada pin RX sendiri. Nah, untuk codingannya ini, untuk source code-nya itu adalah seperti STM32, ada serial print yaitu hello world. Nah, di sini void setup itu serial begin adalah baud rate-nya adalah 11.5.200. Untuk void loop-nya atau program yang diulang-ulang terus ketika if atau kondisi if itu terpenuhi, ya less hello-nya lebih dari sama dengan 100 ya. Nah, ntar dia akan print hello world. Di sini adalah tampilan serial monitornya. Nah, ini adalah serial monitornya. Ini untuk wiringnya ya, RX itu ke pin TX dan TX itu ke pin RX, karena saling ini ya, RX itu receiver, TX itu mengirim. Ini adalah percobaan keempat, yaitu ESP to STM to ESP dengan 3 LED ya. Ini programnya. Nah, ini adalah wiringnya. Kondisi awal LED hack. Inilah UI-nya ya, atau interface-nya.
ketika LED 1 dipencet, maka ini on ya, sorry, kita di off kan, maka LED 1 akan off. Nah, ketika dinyalakan dia akan menyala kembali. Apa ini? Dia akan menyala kembali. LED 3 mati, nyalakan, akan menyala. Ini untuk programnya ya, ini lab